Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menganugerahkan karunia nikmat yang teramat banyak, terutama nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, dan insyaallah sama-sama kita akan menyimak kajian rutin kita, kajian tafsir Al-Quran bersama guru kita Bapak Profesor Dr. Hamdani Anwar MA. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in, juga mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat yaumil kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kajian rutin kita bersama Bapak Profesor Dr. Hamdani Anwar MA, dan kajian kali ini masih lanjutan tafsir Al-Quran surah Yunus ayat 59 dengan tema pengingkaran orang musyrik terhadap Al-Quran. Kita bersama dengan jamaah yang online di line Zoom meeting, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah pada pagi hari ini jamaah offline juga relatif cukup banyak dari biasanya, alhamdulillah rabbil alamin. Baik, langsung saja nanti kita bagi dua sesi kajian kita pada pagi hari ini. Yang pertama sekitar 45 menit, nanti Bapak Profesor akan menyampaikan materinya. Kemudian sesi yang kedua sekitar 10-15 menit akan ada sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kami silakan kepada Bapak Profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Bismillah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji Al-Quran yang kini akan dibahas surat Yunus ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, terangkan kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu
tentang pengharaman dan penghalalan itu, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah? Nah, ayat ini masih terkait dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kalau sebelumnya mereka mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran dan ternyata itu tidak sesuai dengan tuntunan Allah, maka sekarang sikap orang kafir terhadap rezeki yang dikaruniakan Allah. Di sini diungkapkan, Qul aro'aitum ma anzalallahu lakum min rizkin. Di sini diungkapkan bahwa rezeki itu pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikaruniakan kepada semua makhluknya. Jadi tanpa terkecuali semua makhluk mendapat rezeki dari Allah. Ini diungkapkan dalam salah satu ayat, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah semua makhluk melata, makhluk yang bergerak di bumi ini, kecuali mereka pasti akan mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi semua makhluk tanpa terkecuali, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, semua mendapat rezeki dari Allah. Bahkan benda-benda mati pun mendapatkan rezeki dari Allah. Kalau manusia mendapat rezeki adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang dapat dimanfaatkan, sesuatu yang membuat dia gembira. Hewan pun demikian. Hewan juga mendapatkan rezeki, baik berupa makanan maupun hal-hal lain yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupannya. Demikian pula pohonan. Pepohonan ada yang tumbuh dengan sendirinya, baik di kebun, di hutan, tapi ada pula yang dipelihara oleh manusia. Ketika mereka hidup dengan sendirinya, maka rezeki antara lain adalah tanah yang subur, kemudian hujan atau air yang selalu menyiraminya. Kalau itu dipelihara manusia, rezeki bisa berupa perawatan, pemberian pupuk, penyiraman. Nah, ini merupakan rezeki yang diperoleh oleh tumbuhan, berasal dari Allah, tetapi melalui perantaraan manusia. Nah, kalau manusia itu beragam rezeki yang dikaruniakan Allah, pasti dapat. Yang bekerja keras akan dapat rezeki. Yang bekerja semampunya, seenaknya mendapat rezeki. Yang tidak bekerja juga mendapat rezeki. Maka tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu manusia pun yang tidak mendapat rezeki. Tadi ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nah, kemudian yang terkait dengan manusia, rezeki ini ada beberapa macam. Satu, rezeki yang pasti diterima Allah, seperti ayat tadi, yang dikaruniakan Allah kepada siapa saja. Kemudian rezeki yang dikaruniakan itu seringkali sesuai dengan apa yang dia lakukan. Allah mengatakan, walaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tiadalah seseorang akan mendapatkan karunia
akan mendapatkan rezeki kecuali sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan usahanya. Sehingga di sini Allah mengingatkan seseorang yang bekerja sungguh-sungguh pasti rezekinya berbeda dari yang bekerja seenaknya. Seorang yang berilmu pasti rezekinya beda dengan orang yang tiada berilmu. Kita lihat seorang manajer dibekali kemampuan pengetahuannya, maka rezekinya pasti berbeda dari misalnya OB, office boy, yang juga sama-sama kerja, bahkan mungkin secara fisik lebih keras, lebih giat, tapi karena pengetahuannya jauh berbeda, maka rezekinya pun berbeda. Sehingga di sini walaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah seseorang itu mendapatkan hasil kecuali sesuai dengan usaha dan kemampuan. Nah, kemudian ada juga rezeki yang terkait karena memiliki keturunan, memiliki anak. Sehingga apa itu? Allah mengingatkan dalam salah satu ayat larangan keras bagi seseorang untuk membunuh anaknya karena takut menjadi miskin. Jadi takut menjadi miskin. Jadi Allah ingatkan wala taqtulu auladakum khasyata imlakin, dan janganlah kamu membunuh anakmu karena takut menjadi miskin. Di sini apa? Seseorang tadi hidupnya cukup, tapi kemudian punya anak satu, senang, tapi kemudian istrinya subur, menghasilkan anak banyak, maka takut nanti kalau anak banyak, perawatannya memerlukan dana yang banyak, pendidikannya memerlukan dana yang banyak, kesehatannya memerlukan dana yang banyak. Jangan-jangan saya bangkrut hanya untuk ngurusi anak. Karena itu kemudian ada yang dibunuh. Nah, ini tidak diperbolehkan. Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah akan memberikan rezeki kepada anak-anak itu dan juga kepada orang tuanya. Sehingga kalau anak banyak, jangan khawatir nanti akan jadi miskin, karena Allah pun akan memberi rezeki kepada anak-anak itu. Sehingga kalau dulu ada ungkapan banyak anak, banyak rezeki. Nah, kenapa demikian? Karena dengan banyak anak, orang tua kemudian berusaha sungguh-sungguh, lebih keras, lebih giat, maka rezekinya pun akan tambah banyak. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, rezeki semakin banyak dianugerahkan karena yang mendapat rezeki selalu bersyukur, selalu mengungkapkan kesenangannya, kegembiraannya dengan rezeki yang diterima dengan memberikan sebagian kepada mereka yang berhak. Allah mengungkapkan la in syakartum la azidannakum. Bila kamu mensyukuri nikmat rezeki yang didapat dari Allah, maka pasti rezeki itu akan ditambah. Nah, ya. Nah, kemudian dilanjutkan setelah berbicara tentang rezeki, ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizq. Bagaimana sikapmu terhadap rezeki yang dianugerahkan Allah kepadamu? Dan lanjutnya ini terkait dengan orang kafir. Faja'altum minhu haraman wa halalan. Nah, di sini ternyata sebagian orang kafir tadi menganggap
ada rezeki yang dinilai halal, tapi ada yang dianggap haram tanpa pedoman yang pasti. Dalam surat Ali Imran, ya, dalam surat Ali Imran ayat ke-93, surat Ali Imran ayat 93, Allah mengisyaratkan kullu ta'am kana hillal li bani Israil. Semua makanan, semua rezeki itu dulunya semuanya merupakan rezeki yang halal untuk Bani Israil. Tidak ada satupun yang haram. Ketika itu belum ada ketetapan Allah bahwa A haram, B halal, dan sebagainya, belum ada. Semuanya halal. Nah kemudian ternyata kemudian diungkapkan illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala Taurat, kecuali makanan-makanan yang diharamkan oleh Israel, oleh Yakub sebelum turun ketetapannya dalam Taurat. Jadi ayat ini mengisyaratkan ketetapan halal dan haram yang pertama kali adalah syariat yang diwahyukan dalam Taurat. Sebelum turunnya Taurat, semua makanan, semua rezeki halal. Tapi kemudian kenapa Israel atau Yakub menganggap sebagian haram? Karena ternyata dia menderita penyakit. Ketika mengkonsumsi sesuatu makanan, sakitnya bertambah parah. Maka kemudian dia mengatakan, oh kalau gitu makanan ini haram bagi saya. Jadi yang mengharamkan siapa? Bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi ya Nabi Yakub sendiri. Jadi pada awalnya semua makanan, semua rezeki halal. Tapi kemudian karena menyebabkan penyakit, maka dianggap oh udahlah ini nggak usah saya makan. Karena kalau saya makan penyakit saya tambah parah. Padahal ketika itu kemajuan teknologi pangan belum seperti sekarang. Sekarang dengan kemajuan teknologi pangan, kemajuan teknik kedokteran, maka dapat diungkap ternyata makanan ini mengandung unsur A, B, C, D. Kalau dikonsumsi oleh orang yang pankreasnya sudah tidak normal, sehingga tidak bisa memproduksi insulin, mengakibatkan gula darah naik. Kalau gula darah naik tidak terkontrol, awal pertama yang akan terkena dampak negatif ginjalnya. Kemudian organ tubuh yang lain, bisa parunya, bisa jantungnya, bisa matanya, dan lain sebagainya. Maka itu seolah-olah sekarang ini yang menyebabkan meningkatnya gula darah diharamkan untuk penderita diabetes. Nah, semacam itulah dulu yang dilakukan Israel. Jadi Israel atau Nabi Yakub mengharamkan itu didasarkan bahwa makanan ini menyebabkan penyakit saya semakin parah. Ternyata saya tidak makan ini, penyakit saya menurun membaik. Ada teman sakit diabetes, biasa mengkonsumsi nasi putih. Setelah makan 2 jam dites gula darahnya meningkat luar biasa. Dan dinasihati coba diganti nasi merah. Dulu waktu saya kecil, beras merah itu beras yang paling murah. Paling murah
Karena memang rasanya tidak enak. Kalau beras putih lebih mahal. Tapi sekarang beras merah itu paling mahal ketimbang beras putih. Kalau beras putih itu mungkin 12.000, 13.000, beras merah 25.000. Nah, sekarang padahal rasanya tetap nggak enak. Nah, teman saya, wah kalau gitu saya ganti. Pagi, siang, sore makan. Pertama makan, aduh kok kayak gini. Terus dinasihati, banyakin kuahnya. Ketika banyak kuah ternyata oh enak. Setelah itu dicek, turun drastis gula darah. Kenapa? Karena dalam beras merah karbohidratnya rendah. Sedangkan dalam beras putih karbohidratnya tinggi. Ada juga teman yang lain tadinya gemuk, terus dibiasakan makan beras merah. Nah, sekarang langsing. Jadi sekarang berat saya ideal, tidak gemuk seperti kemarin. Nah, ini ternyata kenapa? Karena karbonnya rendah sehingga tidak menyebabkan kegemukan. Walaupun dikonsumsi banyak sampai kenyang, tapi tetap karbohidratnya rendah. Nah, disitu. Sehingga dengan pengetahuan seperti ini, maka ada sebagian orang yang sebetulnya menjauhi gitu ya, menjauhi makanan-makanan tertentu. Kalau orang diabetes menjauhi makanan-makanan yang manis atau karbohidratnya tinggi. Ada orang yang hipertensi, maka mereka pun berusaha menjauhi makanan-makanan yang menyebabkan naiknya tensi darah. Ada yang mengatakan makanan itu disingkat yang tensi tinggi, jangan atau diharapkan tidak banyak mengkonsumsi benjol. B itu bayam, E emping melinju, N nangka. Buah nangka juga ternyata menyebabkan tensi darah tinggi. J jeroan. O otak. Otak ini kan lembut ya, tapi ternyata kolesterolnya tinggi. L apa ini? Apa? Lemak. Lemak, ya betul lemak. Sate itu ya, biasanya yang tengah mesti putih. Nah, itu lemak. Kenapa disertakan lemak? Karena kalau dibakar, lemak itu mengeluarkan aroma yang sangat merangsang. Beda orang membeli sate yang daging saja dan yang campur lemak. Itu aromanya beda, menyebabkan aroma tadi merangsang nafsu makan. Nah ini ya, jadi itu L lemak. Sehingga banyak orang yang senang karena memang rasanya atau aromanya enak dan dikunyah juga tidak terlalu alot. Nah, gitu ya. Ini disinilah surat Ali Imran 93 ungkapannya, kullu ta'am kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli aitunazzala Taurat. Jadi di sini ditetapkan syariat yang ada pada Taurat itulah yang paling pertama berisi ketetapan Allah tentang halal atau haramnya sesuatu. Jadi sebelum Taurat tidak ada ketetapan halal dan haram. Semuanya halal. Tapi setelah ada Taurat, ini baru ditetapkan ini halal, ini haram. Di antara yang ditetapkan sejak awal bahwa itu haram adalah daging babi. Jadi dalam kitab Taurat, daging babi itu haram.
Dalam Injil daging babi itu haram. Dalam Al-Quran daging babi itu haram. Semuanya haram. Tapi yang konsisten melaksanakan hukum Allah ini hanya umat Islam. Orang Nasrani tidak menganggap haram, bahkan mereka mengkonsumsi enak, gitu ya. Rasanya katanya enak, saya nggak tahu. Nah, di sini umat Islam yang konsisten melaksanakan tuntunan Allah, walaupun Yahudi, Nasrani, Islam sama-sama mengharamkan daging babi, tapi ternyata yang betul-betul melaksanakan adalah umat Islam. Nah, kita lanjutkan. Jadi yang menetapkan halal dan haram pertama kali itu Nabi Yakub. Alasannya apa? Alasannya adalah karena makanan itu menyebabkan penyakitnya tambah parah. Tetapi yang diingatkan ini khusus bagi dirinya sendiri. Beliau tidak mengharamkannya untuk orang lain. Dan ketetapan halal dan haram baru ada setelah ratusan tahun kemudian, yaitu pada zaman Nabi Musa. Karena Nabi Musa lah yang menerima syariat Taurat. Jadi Nabi Yakub, putranya Nabi Yusuf, putranya banyak belum haram. Baru nanti ada ketetapan halal haram setelah Nabi Musa mendapatkan wahyu di Bukit Sinai. Di situ ada ketetapan ini yang halal, ini yang haram. Dan setelah itu sampai kini ada ketetapan Allah tentang halal dan haram tersebut. Tetapi ungkapan ini ditujukan kepada orang-orang kafir Mekah yang ternyata menetapkan sesuatu haram atau halal berdasarkan kebiasaan. Salah satunya, kalau seekor unta sudah melahirkan 5 anak unta itu seperti sapi ya, yang kalau melahirkan sedikit, sekali melahirkan 1. Beda kambing, banyak. Karena itu air susunya pun banyak. Kalau sapi hanya di sekitar itu ada 1. Nah, kalau melahirkan 5 berarti sudah sekian kali dan memberikan manfaat. Maka dalam kebiasaan orang Arab, unta yang sudah melahirkan 5 kali haram disembelih, haram dimakan dagingnya. Demikian pula unta atau kambing yang digunakan untuk yang sudah dikalungi itu juga haram. Sehingga di sini dipertanyakan kenapa mereka menetapkan halal dan haram karena kebiasaan, bukan didasarkan oleh wahyu dari Allah. Nah, di sinilah yang diungkapkan faja'altum minhu haraman wa halalan. Maka kamu jadikan rezeki itu dengan tanpa alasan wahyu, sebagian haram dan sebagian halal. Apa dasarnya? Nah, ini pertanyaan begitu. Kul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Maka di sini dipertanyakan, apakah kamu menetapkan halal dan haram ini seizin Allah? Atau hanya berdasar keinginan kamu untuk menetapkan tanpa syariat, tanpa tuntunan syariat yang benar. Nah, disinilah ini peringatan bagi kita
untuk tidak mengharamkan sesuatu tanpa pedoman yang jelas. Nah, kalau diet bagaimana? Nah, diet ini kembalinya pada tadi itu surat Ali Imran ayat 93. Bahwasanya ada teman-teman tertentu yang karena penyakitnya dilarang mengkonsumsi makanan-makanan yang menyebabkan parahnya penyakit itu. Ada dulu tetangga saya sakit diabetes, kontrol ke dokter, oh bapak menjauhi makanan atau minuman yang manis-manis. Dari sekarang jangan lagi mengkonsumsi itu, karena nanti gula darah naik bisa mengakibatkan macam-macam penyakit baru. Sampai di rumah apa katanya? Hidup sekali dilarang-larang. Saya pengennya minum sirup, minum es teler, udah. Alah, mati itu kehendak Tuhan. Kalau makan belum kehendak Tuhan, walaupun ini nggak mati. Seenaknya dia. Maka setelah itu sakit parah, ditensi, gulanya 600. Wow. Dokter melihat bapak nggak bisa nggak bisa diberi pengertian. Ketika dia periksa, kenapa? Kakinya kena paku. Karena gula darahnya tinggi, unsur kimia dalam darah yang akan membekukan darah, memperbaiki jaringan-jaringan luka nggak berfungsi, sehingga akhirnya luka itu jadi tambah parah, tidak bisa sembuh, akhirnya dipotong kakinya. Sehingga ini karena bapak nggak ngikuti aturan, ini kalau tidak dipotong akan merambat, tambah parah lagi, sehingga yang luka jarinya potong satu. Nah, potong kan luka juga, karena gulanya tinggi, nggak mau menahan diri dari mengkonsumsi yang manis-manis, akhirnya merambat lagi, potong lagi. Karena kalau potong luka, kalau gula tinggi, luka ini nggak bisa sembuh. Nah, di situ. Nah, sehingga menetapkan halal dan haram, satu, harus dengan izin Allah melalui syariat. Nah, pertanyaan kedua, kul Allahu adzina lakum. Allahu itu aslinya Allah. Kalau kita artikan apakah Allah. Tapi dalam tajwid, kalau ada A 2 kali, maka dibaca 1 kali dengan panjang. Allah, maka panjang dibaca Allahu. Nah, itu artinya apa? Pertanyaan Allah itu artinya apakah Allah? Kalau hanya Allah, Allah saja. Nah, itu ya. Apakah Allah telah memberi izin kamu? Nah, izin ini bisa jadi melalui syariat, seperti tadi, hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Diharamkan untukmu bangkai, kemudian darah, kemudian lahmul khinzir, yaitu daging babi. Nah, ini diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena dalam ketiga hal itu banyak penyakit yang bila dikonsumsi akan menimbulkan gejala-gejala negatif. Bangkai ini diharamkan karena bangkai tadi sudah ada pada sesuatu yang tidak ada metabolisme. Contoh, bapak-bapak membeli daging dari pasar. Daging tadi tentu sudah bagian dari bangkai. Taruh di piring, letakkan di atas meja. Tunggu 1 hari 2 hari, apa yang terjadi? Membusuk.
kemudian akan keluar dari daging itu apa? Ulat atau apa gitu ya. Oh ternyata dalam daging ada benih-benih ulat. Ada. Dalam daging kita pun ada. Cuma ketika seseorang masih hidup, artinya metabolisme masih berjalan, maka jasad-jasad renik itu tidak akan bergerak karena selalu kalah oleh daya tahan jasmani kita. Tapi kalau sudah tidak hidup, tidak bernyawa, maka jasad renik itu akan hidup kembali. Karena itu kalau kita melihat bangkai hewan setelah 2-3 hari baunya busuk dan keluar dari tubuhnya, dari badannya apa itu? Ulat-ulat tadi itu. Nah, ini dilarang. Maka bangkai tidak dibolehkan dikonsumsi sebab sama saja kita mengkonsumsi penyakit-penyakit yang ada dalam bangkai. Darah itu fungsinya apa? Darah itu fungsinya ketika darah itu dari jantung ke paru membawa oksigen, membawa sari-sari makanan. Nah, itu darah yang baru. Tapi kalau sudah dialirkan kembali, itu sudah darah kotor yang akan dicuci dulu di ginjal. Maka kalau kita mengkonsumsi darah yang kita konsumsi belum tentu darah yang baik, yang jernih. Bisa jadi darah yang kotor. Nah, ketika itu darah yang membawa penyakit yang akan dicuci di ginjal, penyakitnya nanti dikeluarkan melalui air seni dan lain sebagainya. Nah, maka darah juga mengandung banyak penyakit. Daging babi sampai sekarang belum diketahui alasannya. Kenapa daging babi diharamkan? Belum diketahui. Kalau zaman sekarang dengan teknologi modern, wah mungkin daging babi itu mengandung penyakit, disterilkan bisa. Tapi apakah setelah steril daging babi halal? Tidak. Ada yang katakan babi itu binatang jorok. Kalau gitu kita pelihara dengan cara yang menurut ilmu kesehatan. Kandangnya bersih. Lantainya dari keramik. Tiap hari dibersihkan, disemprot. Makanannya diberikan yang higienis. Apakah halal? Tetap tidak. Maka sampai sekarang belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan haramnya daging babi. Tetapi karena itu tuntunan Allah harus diikuti. Ini memang haram. Kalaupun kita tidak tahu, maka yang dapat diyakini Allah Maha Baik. Ketika melarang sesuatu, tujuannya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Nah ini, jadi haram dan halal pertama izin Allah melalui syariat. Kedua izin Allah melalui ijtihad. Nah, jadi ini ada dua ya. Jadi syariat seperti yang dikatakan di sini menurut wahyu. Seperti dalam Quran kalau kita banyak hewan-hewan yang diharamkan baik melalui Quran, melalui hadis. Melalui hadis itu ada ungkapan apa itu? Kullu dzinabin minas sabu'i wa dzi mikhlabin minat toiri haramun. Semua hewan buas yang memiliki taring dagingnya haram. Sehingga dalam Quran tidak ada harimau itu haram, enggak ada. Ular itu haram, enggak ada. Tapi berdasar hadis Rasul, semua hewan buas yang punya taring haram. Maka dari sini, oh kalau gitu singa haram dagingnya, harimau haram dagingnya,
kemudian ular haram dagingnya, buaya haram dagingnya. Nah, atau burung yang punya cakar seperti burung apa itu? Elang. Pemakan bangkai, burung elang. Nah, itu haram. Nah, ini di Quran nggak ada, tapi itu menurut hadis Rasulullah. Nah, ini namanya melalui syariat. Sedangkan yang kedua, haram, kita mengharamkan suatu melalui ijtihad. Di antara kalau makanan, ijtihadnya apa? Tadi berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu pangan. Ini mengandung ABCD. Kalau saya konsumsi, meningkatkan penyakit yang saya derita. Kalau itu, ini saya haramkan untuk saya. Tapi pengharamannya apa? Hanya untuk yang menderita saja. Yang tidak menderita enggak haram. Nah, ini ijtihad itu. Jadi ijtihad itu beda dengan syariat. Kalau syariat untuk semua orang, kalau ijtihad untuk orang-orang tertentu. Nah, di sini ya. Sehingga di sini dikatakan Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kamu sudah dapat izin Allah ketika mengharamkan dan membuat halal itu, atau itu idemu mengada-ada tanpa dasar yang pasti? Kalau dengan dasar yang pasti seperti tadi, kalau saya konsumsi ini, gula darah saya naik. Kalau naik menyebabkan penyakit. Sedangkan saya ingin sehat. Kalau gitu ini harus saya jauh. Sehingga seolah-olah ini haram bagi saya. Nah, begitu ya. Nah, ini ayat 59. Kemudian ayat 60. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba yaumal qiyamah. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Yang artinya, dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-ada kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah apakah yang mereka adakan tanpa dasar, yang mereka tetapkan tanpa alasan kuat, itu memberikan manfaat atau tidak nanti pada hari kiamat. Nah, sehingga seseorang mengatakan misalnya, wah, nasi haram bagi saya hanya memilih roti. Nah, roti dasar bahannya beda. Kalau roti dari gandum, terigu, kalau nasi dari beras. Tapi kandungannya serupa. Sehingga kalau nasi digunakan oleh masyarakat yang bisa menghasilkan beras, sedangkan gandum digunakan oleh masyarakat yang tidak bisa menghasilkan beras. Di Eropa, Amerika itu masyarakatnya terbiasa menanam gandum. Di Eropa nggak mungkin nanam padi karena cuacanya 4 musim. Musim panas itu hanya 3 bulan. Itu di mana tumbuh-tumbuhan subur. Tapi setelah itu tumbuh-tumbuhan akan habis daunnya. Padahal kalau padi memerlukan cuaca yang seperti kita ini. Maka mereka yang bisa hanya gandum. Otomatis makanan pokoknya adalah roti tadi. Nah, di sini ketika mengharamkan tanpa alasan yang kuat, bahan dasarnya serupa, maka di sini apakah anggapan itu akan bermanfaat bagi mereka? Tentu tidak. Sehingga kalau kita mengada-ada menetapkan hukum sendiri, ini tentu tidak akan memberikan manfaat yang baik, malah ini dianggap apa? Melanggar
ketetapan Allah. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Padahal Allah selalu memberikan rezeki apa saja sesuai keperluan manusia. Bapak-bapak kedinginan, Allah memberikan rezeki berupa selimut, berupa pakaian, yang tentu itu harus kita usahakan. Jadi sampai kini jangan satu orang pun menduga ketika Allah mengatakan memberi rezeki itu seolah-olah seperti seseorang memberikan sesuatu pada teman. Nih saya kasih baju. Allah memberikan baju pada kita. Bukan berarti Allah memberikan baju itu secara langsung, tetapi melalui proses alami. Kalau kita lihat sejarah kehidupan manusia, dulu manusia itu hidup tanpa busana. Tanpa busana. Kalau kita istilahkan sekarang, telanjang bulat pada awalnya. Tapi karena manusia dianugerahi perasaan, mempunyai rasa malu. Maka pada awalnya, karena rasa malu mereka hanya menutup sebagian dari jasmaninya, yaitu bawah pusat. Hanya itu. Tapi kemudian karena dingin, akhirnya mereka berupaya supaya nggak dingin bagaimana? Maka muncullah ide menyelimuti. Jadi bertahap-bertahap sehingga ada busana yang kita gunakan. Nah itu ya. Sehingga disinilah Allah memiliki karunia yang banyak dianugerahkan pada kita. Diawali dengan akal yang memikirkan, kalau saya begini bagaimana untuk kebaikannya. Oh saya harus melakukan ini. Kalau saya ingin ini, apa yang harus saya kerjakan? Oh ini. Nah itu karunia Allah yang harus kita syukuri. Karena kalau tanpa itu tidak ubahnya kita kayak hewan, hanya menunggu saja. Nah inilah yang diungkapkan Allah. Cuma Allah mengatakan walakinna aksarahum la yaskurun. Tapi sebagian besar tidak mensyukuri karunia ini, mengabaikan, memanfaatkannya tidak sesuai tuntunan. Ini dianggap layas guru. Karena kita bersyukur memanfaatkan sesuai tuntunan Allah. Setelah dimanfaatkan diperbaiki agar terus berfungsi. Kita punya hutan banyak, didiamkan nggak manfaat, akhirnya boleh dimanfaatkan. Tebangi untuk usaha kayu, tetapi yang sudah ditebang ditanam kembali supaya tidak rusak. Nah, di sini yang kurang diperhatikan. Inilah yang diungkap walakinna aksarahum la yashkurun. Baiklah, kita lanjutkan ke diskusi. Silakan. Baik, para jemaah, demikian sesi pertama yaitu pemaparan tafsir Al-Qur'an surat Yunus ayat 59 dan 60. Langsung saja jika ada pertanyaan kami persilakan dari Bapak. Ya, silakan. Ya. Namanya siapa, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Ya, sekarang ada badan sertifikasi BP POM itu mengeluarkan sertifikasi apakah suatu makanan halal atau haram. Nah, ini lembaga ini pada awalnya merupakan bagian dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Tapi kemudian sekarang di bawah
Kementerian Agama atau independen. Nah, apa tujuannya? Karena awalnya Majelis Ulama Indonesia, dan Majelis Ulama itu adalah lembaga yang diperuntukkan umat Islam. Maka sertifikasi halal tadi diperuntukkan bagi umat Islam. Pertanyaan, kenapa hanya umat Islam? Karena hanya umat Islam yang mengharamkan atau menghalalkan makanan. Umat Nasrani tidak ada halal haram, tidak berlaku. Orang Buddha tidak berlaku halal haram. Orang Hindu tidak berlaku halal haram. Orang Konghucu tidak berlaku halal haram. Karena itu mereka terbiasa mengkonsumsi khamr, minuman memabukkan, biasa mengkonsumsi daging babi, nggak masalah. Karena bagi mereka semua makanan haram, semua makanan halal. Bahkan ada makanan yang kemarin jadi geger, bipang. Nah, apa itu? Babi panggang. Nah, malah diminta dipopulerkan. Nah, ini tentu enggak. Saya pernah tayangan TV di Manado, pasar Manado. Dalam makanan, apa yang dijual? Ada anjing bakar, ada macam-macam tikus bakar dan sebagainya. Bahkan di Taman Sari itu Jakarta Barat, banyak berbagai macam ular dijual. Dagingnya ada yang milih empedunya, empedu ular kobra, maka ular kobranya diangkat masih hidup, terus dipotong blek, empedunya diambil, nih darahnya ditampung, dijual, diminum langsung. Jadi darah masih segar, empedu masih segar dari hewan yang baru dipotong. Padahal dalam Islam haram semuanya. Ada lagi yang lebih mengerikan. Apa? Makan otak monyet yang masih hidup. Monyetnya masih hidup. Begitu ada mau beli, transaksi jadi, harga cocok, monyet langsung dimunculkan kepalanya saja, potong ini ya, seret, dikasih sedotan. Mengerikan kalau dilihat. Ekstrim banget. Apa? Ekstrim banget. Iya, di Taman Sari ada itu. Wah, saya dengar itu betul. Gila benar. Nah, Islamlah melalui wahyu Allah, melalui Al-Quran yang menetapkan halal dan haram. Sebetulnya dalam agama Yahudi sudah ada. Paling pertama penetapan halal haram itu di Taurat. Taurat itu wahyu Allah kepada Nabi Musa. Pertama diuntukkan orang-orang Bani Israel. Itu paling pertama. Kemudian yang kedua, syariat yang diwahyukan kepada Nabi Isa melalui Injil. Dan yang ketiga, syariat yang diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran. Jadi sudah ada. Tapi yang mengikuti tuntunan itu hanya umat Islam. Minuman keras haram, hanya umat Islam itu. Agama lain tidak ada yang mengharamkan. Daging babi haram, hanya umat Islam. Binatang bertaring haram, hanya umat Islam. Yang lainnya tidak. Nah, di sini yang dikatakan itu bahwa yang mempunyai halal haram itu semuanya 3 agama paling tidak.
Yahudi, Nasrani, Islam. Tapi yang tetap konsisten hanya Islam. Maka kembali pertanyaan, apakah sertifikasi halal itu hanya untuk umat Islam? Iya. Karena yang menetapkan adalah lembaga yang awalnya dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah ini sekarang berlanjut di mana-mana. Bahkan di luar negeri itu juga ada toko halal food. Itu artinya apa? Toko yang menjual makanan yang halal saja. Kalau tidak ada itu campur. Nah kadang-kadang orang senang apa? Chinese food, ya. Makanan masakan Cina. Nah itu ternyata yang kita tidak tahu, di sana ada, kita bisa pesan, saya minta daging ayam saja. Tapi kita nggak tahu wajan memasaknya. Baru saja untuk masak daging babi, minyak babi. Maka sebetulnya kita tidak dianjurkan untuk menikmati makanan di Chinese food. Karena apa? Mereka pasti menggunakan juga dengan minyak babi, dengan daging babi. Walaupun kita minta yang halal, tapi bekas tempatnya itu tidak bersih benar. Jadi kembali tadi, yang menetapkan halal dan haram Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga melalui ijtihad, di sini bisa melalui sertifikasi, dan sertifikasi itu diperuntukkan bagi umat Islam. Ya. Baik, lagi selainnya. Baik, masih ada Pak, silakan. Waalaikumsalam. Ini rezeki. Iya. Negara kita apa namanya cenderung ke miskin itu Pak. Dan negara lain kan kayak sekarang apa namanya negara lain itu mengeruk, sedangkan sumber daya alam kita kan kayak negara lain sekarang mengambil keuntungan dari sumber daya alam kita. Tanggapannya gimana Pak? Baik, Bapak agak salah sedikit. Negara kita kaya. Kaya apa? Kaya sumber daya alam. Yang miskin bukan negaranya, yang miskin rakyatnya. Negara kita itu kaya tapi rakyatnya miskin. Nah itu Pak yang benar. Nah pertanyaannya, kenapa kita hidup di negara kaya tapi rakyatnya miskin? Nah itu pertanyaannya begitu. Ya. Pertama, kekurangan teknologi. Dulu setelah merdeka, Indonesia itu disurvei mempunyai banyak kandungan alam yang terdapat di buminya, di bawah bumi. Tapi bangsa Indonesia tidak punya ilmu untuk menggali, tidak punya pengetahuan untuk memanfaatkan itu, tidak punya teknologi. Akhirnya karena ini punya kita undang luar negeri. Bisa nggak mengeksplorasi? Oh bisa, kami teliti. Oh di sini ada minyak, di sini ada emas, di sini ada batu bara, di sini ada perak, di sini ada boksit, di sini ada timah. Mereka tahu. Kita nggak bisa mengelolanya karena nggak punya teknologi. Kemudian yang kedua, kita tidak punya uang untuk mengelola. Karena untuk eksplorasi pertama perlu biaya yang sangat besar. Kita nggak punya.
Maka mereka yang mau, baik perjanjian, ini untuk eksplorasi sekian. Maka hasilnya bagaimana nanti? Tentu hasil pertama akan kita ambil untuk menutup biaya itu. Sehingga 10 tahun pertama bagi hasilnya apa? Indonesia hanya 2, 3, 4%. 90% lebih untuk yang eksplorasi. Karena mereka mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya, mengeluarkan pengelalatan, dan lain sebagainya. Kita cuma nonton. Kemudian 10 tahun kemudian meningkat bagi hasilnya. 10 tahun kemudian meningkat. Sedikit-sedikit meningkat. Bahkan kita banyak ditipu apa itu? Amerika ketika dengan penginderaan luar angkasa mengetahui diantaranya di Papua, di Irian dulu, itu ada bukit mengandung beragam tambang mineral. Tapi yang diungkapkan apa? Di sini kandungannya tembaga. Ini diberitahu, ini tembaga. Silakan eksplorasi. Kami nggak bisa. Boleh nggak kami yang eksplorasi? Boleh. Pembagian sekian-sekian. Ternyata setelah dieksplorasi, tembaganya sedikit. Yang banyak emasnya. Itu di mana? Freeport. Eksplorasinya berapa? Dulu pertama kali 30 tahun. Dari tahun 60 sampai 90. Tahun akhir 90 diperpanjang 30 tahun lagi. Maka kan ditentang. Saya pernah ke rumah teman. Teman saya ini anaknya kerja di Freeport. Dia diundang untuk berkunjung, mau nengok anak. Sampai di sana, Timika dijemput helikopter. Helikopter siapa? Helikopter perusahaan. Dibawa ke Freeport seperti kota besar, luar biasa. Dia diajak keliling-keliling. Nah, ini yang penting. Setelah pulang apa? Dia diberi batu segini. Batunya dipajang. Batunya apa? Kalau gelap, kelip, isinya emas. Jadi ternyata kita dibodohi, dikatakan eksplorasi tembaga, tapi ternyata yang diambil emasnya lebih banyak. Dan mereka apa? Curangnya apa? Ngolahnya itu tidak di situ. Jadi bukit tinggi dipotong, tanah-tanahnya dibawa ke Amerika. Jadi kita nggak tahu hasilnya apa. Sampai sekarang, kalau Bapak melihat foto Freeport, itu sudah menjadi jurang yang dalam. Dengan ada jalanannya gitu. Padahal dulu bukit tinggi. Dari tahun 60 atau awal 70 sampai sekarang udah berapa tahun? Udah 50 tahun dikeruk terus. Nah, tadi itu. Kenapa kita negara kaya? Ingat Pak, kita ini negara kaya. Cuma rakyatnya miskin. Nah, itu yang benar. Jadi salah kalau kita bilang kita negara miskin, salah. Kita negara kaya tapi rakyatnya miskin karena diawali banyak sumber daya alam tapi tidak bisa memanfaatkan. Kenapa tidak bisa? Satu, kekurangan teknologi. Kekurangan ilmu. Tidak punya dana. Tidak punya ahlinya. Nah ini yang manfaatkan siapa? Orang-orang lain. Dulu kita punya banyak rotan, gak bisa ngolah, udah potong rotan jual. Nah orang-orang yang beli senang karena jual bahan mentah itu murah. Setelah mereka punya teknologinya, punya dana, diolah rotan itu. Jadi kursi, jadi yang indah-indah. Dibawa lagi ke Indonesia, dijual, harganya mahal. Maka waktu itu kemudian ada perintah stop, tidak boleh ekspor rotan mentah. Harus digarap, dipabrikasi di Indonesia,
baru nanti boleh diekspor hasilnya. Kemarin ketika kita, hanya sebulan kurang, ketika kita melihat batu bara dihargai kecil. Di Indonesia perlu batu bara banyak, PLN tapi kurang karena banyakan diekspor, langsung stop ekspor batu bara. Ternyata banyak negara yang protes. Kalau di stop, kita listrik nggak hidup ini. Cina, Amerika itu pada protes. Akhirnya belum sebulan udah dibuka lagi. Nah, ini karena kita satu tadi, kekurangan teknologi, kekurangan ilmunya, kekurangan tenaganya, dan paling utama kekurangan dananya. Baik, Pak. Ada tambahan? Jadi kemampuan apa? Apakah kemampuan masing-masing bangsa ya Pak berbeda di anugerah Tuhan? Jadi begini, pada dasarnya semua manusia dianugerahi akal, dianugerahi kemampuan. Nah, persoalannya adalah ada yang memberdayakan kemampuan dan akalnya maksimal, ada yang santai. Ada analisis. Satu, bangsa akan maju kalau selalu dalam ancaman. Diancam. Mereka beri contoh. Israel itu maju luar biasa. Karena dia diancam merasa terancam oleh negara-negara di sekitarnya. Sehingga mereka punya etos kerja tinggi, kita harus unggul agar dapat mengimbangi orang-orang di sekitar kita. Terancam. Kalau di kawasan Asia Tenggara, Singapura itu tadinya masyarakatnya mayoritas Melayu. Hanya sebagian orang Cina. Tetapi orang Melayunya semangat kerjanya tidak tinggi. Kenapa? Tanahnya subur. Nah, ini nanti yang kedua. Ya. Karena subur, kalau kita lihat di pedesaan ya, petani garap sawah. Setelah selesai karena subur, nunggu padinya menguning, nah, santai aja di rumah, nggak ngerjain apa-apa. Paling ke sawah mengusir burung ya, klotak, nggak produktif. Nah, kemudian orang Cina di Singapura itu rajin, tegas, dan mereka punya kebijakan politik mendekati orang Melayu. Ketika itu mereka seperti orang Melayu pakai kopiah dan sebagainya, sehingga mereka mendapat simpati. Nah, ketika mereka lepas dari Malaysia, mereka ngadakan pemilihan umum, maka kepandaian orang Cina terpilih jadi pimpinan. Setelah terpilih jadi pimpinan apa? Mereka menganjurkan orang Cina banyak anak, sehingga penduduknya berkembang, orang Melayunya terpinggirkan. Semua yang untuk orang Cina dipermudah, yang untuk orang Melayu dipersulit. Sekarang bapak-bapak ya, apalagi kalau masih muda jenggotan masuk ke Singapura, wah, dipersulit bukan main. Nah, di situ orang Cina di Singapura merasa terancam oleh orang Melayu dari Indonesia, dari penduduk Singapura sendiri, dari Malaysia, sehingga mereka berkutat dan akhirnya Singapura ini negara yang paling maju di Asia Tenggara. Yang pertama, negara akan maju kalau merasa terancam. Nah, itu analisis politik. Yang kedua,
negara akan maju kalau mereka hidup dalam kondisi-kondisi terbatas. Kayak di Eropa, Amerika, mereka dibatasi 4 musim. Musim yang paling enak itu musim panas. Musim panas itu kalau di sana Juni, Juli, Agustus. Sedangkan lainnya musim hawanya, cuacanya dingin terus. Nah ini mereka berusaha bagaimana memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sehingga ketika musim panas, mereka santai istirahat. Kerja keras. Nah ini memberdayakan kalau kerja betul-betul kerja keras. Nah beda dengan orang kita. Karena musimnya hanya hujan kemarau itu pun tidak begitu terasa. Lebih santai kita. Karena lebih santai, otomatis hasilnya pun lebih santai. Nah jadi menurut analisis dari pemerhati masyarakat, suatu negara akan maju bila merasa terancam, bila memiliki waktu-waktu terbatas untuk kehidupan. Nah, di situ. Nah, itu analisis. Sehingga kalau kita lihat orang barat lebih tekun belajar, lebih tekun bekerja, lebih disiplin. Nah, itu yang sering terjadi begitu. Orang kita santai-santai. Contohnya apa? Pegawai pemerintah dengan pegawai di kantor asing pasti beda disiplinnya, beda etos kerjanya. Nah di situ Pak, antara lain. Baik Pak, gimana? Cukup ya? Baik, kami kira kajian pada kesempatan kali ini kita cukupkan saja. Kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang secara offline hadir di Masjid Jami Putrajaya, juga yang setia online di lain Zoom meeting. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada kesempatan Sabtu yang akan datang. Amin. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.